Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan sejumlah berita kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang telah kami rangkum dalam Warta Rumah Banjar. Komisi 1 DPRD Kalsel melaksanakan fit and proper test, uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada periode 2022-2027 pada Senin 1 Agustus 2022. Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan fit and proper test terhadap calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL Radio Abdi Persada periode tahun 2022 sampai tahun 2027 pada Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022. Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalsel Haji Suripno Sumas menyampaikan pada kesempatan ini, setiap calon telah memaparkan visi dan misi juga pemikiran bila menjadi Dewan Pengawas LPPL Radio Abdi Persada. Kemudian mereka juga telah diberikan pertanyaan yang terkait kompetensi dasar dan bidang penyiaran. Lebih lanjut, Suripno Sumas juga menjelaskan mengenai gambaran sistem penilaian dalam fit and proper test yang dilaksanakan mulai dari pukul 10 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah ini. Fit and proper test yang dihadiri oleh 9 anggota komisioner. 9 orang ini masing-masing menilai dengan rank nilai 60 hingga 90 dengan kelipatan 5. Hasil penilaian calon yang terpilih akan diumumkan pada Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Setiap calon nantinya akan diurutkan berdasarkan ranking. Ranking 1-3 adalah yang terpilih menjadi Dewan Pengawas LPPL Radio Abdi Persada periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Sedangkan yang di ranking 4 hingga 6 adalah calon pengganti antar waktu. Hari ini kami Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan fit and proper test terhadap calon Dewan Pengawas Abdi Persada yang berakhir masa jabatannya. Sesuai dengan hasil dari pansel pemilihan Dewan Pengawas, ada 6 orang yang disampaikan kepada kami dan telah kami lakukan hari ini dengan fit and proper test. Materi yang telah kami sampaikan kepada mereka yang kami uji, pertama visi misi, yang kedua terkait dengan wawasan kebangsaan, yang ketiga terkait dengan penyiaran, dan yang keempat terkait dengan pemerintahan. Nah, dengan telah kami nilai masing-masing, nah ada anggota komisioner, ada 9 orang yang hadir. Nah, maka 9 orang ini menilai masing-masing dengan nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 90 dengan kelipatan 5. Nah, nilai ini telah selesai dikumpul, dimasukkan dalam peti di dalam amplop tertutup, dan kami sepakat hari Kamis akan kami buka secara umum, secara terbuka untuk kita sampaikan ranking yang akan diperoleh, dan ranking 1-3 adalah mereka yang terpilih menjadi Dewan Pengawas Abdi Persada, sedangkan yang 4-6 itu mereka adalah calon PAW. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Komisi 3 DPRD Kalsel menggelar rapat kerja dengan mitra kerjanya Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel pada Kamis 4 Agustus 2022. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja dengan mitra kerjanya pada Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Haji Hasanuddin Murad, bersama mitra kerja yang hadir, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
Dijelaskan oleh Hasanuddin Murad, diselenggarakannya rapat kerja ini adalah salah satunya agar mencari solusi terbaik untuk mendukung lancarnya kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan, khususnya jelang pelaksanaan MTQ tingkat nasional, di mana Kalimantan Selatan adalah sebagai tuan rumah. Seperti memaksimalkan rute bus angkutan umum, marka jalan dan termasuk juga rencana penambahan lampu jalan atau dikenal juga sebagai penerangan jalan umum khususnya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Hermansyah, mengucapkan terima kasih kepada Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, karena sudah diundang untuk melaksanakan rapat kerja ini dalam rangka sinergitas kolaborasi dan komunikasi yang lebih intens, untuk menjamin ketersediaan fasilitas transportasi, jalan darat maupun sungai. Penambahan penerangan jalan umum pada anggaran perubahan tahun 2022 ini kami usulkan demi untuk menunjang lancarnya pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional pada bulan Oktober yang akan datang di Kalimantan Selatan, sebagai tuan rumah, ungkap Hermansyah. Ditambahkan Hermansyah, dari Dinas Perhubungan sangat berharap kepada Komisi 3 DPRD Kalsel untuk mendukung penambahan anggaran perubahan tahun 2022 yang akan datang, demi suksesnya event besar tersebut. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. DPRD Provinsi Kalsel menggelar rapat paripurna istimewa di ruang rapat paripurna Haji Mansyah Adrian, Gedung DPRD Provinsi Kalsel. Rapat ini digelar istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-72 pada Rabu 10 Agustus 2022. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna istimewa pada Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022 di ruang rapat paripurna Haji Mansyah Adrian, Gedung DPRD Kalimantan Selatan. Rapat kali ini digelar istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-72 dengan tema Batiti Adat Banua Harat, Basulu Iman Banua Tarang. Dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Sabirin Nur beserta Wakil Gubernur, Haji Muhyiddin. Dibuka dengan tarian baksa kambang dari Sanggar Tari SMKN 4 Banjarmasin, dilanjutkan dengan pengantar dari Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Haji Supian Haka, selaku pemimpin rapat. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan secara singkat sejarah Provinsi Kalimantan Selatan oleh Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin. Acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng oleh Gubernur Kalimantan Selatan, didampingi oleh wakil serta para pimpinan DPRD Kalimantan Selatan. Ditemui saat wawancara, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Haji Supian Haka mengungkapkan, harapan agar Pemprov dan DPRD Kabupaten dan Kota khususnya, dapat bersinergi dengan baik untuk persiapan Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibu kota negara. Beliau juga menambahkan harapannya agar kedepannya sektor pariwisata dapat meningkat untuk menambah pendapatan asli daerah. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. DPRD Kalsel terus gali perekonomian di daerah, salah satunya lewat Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Sampah Banjar Bakula pada Kamis 11 Agustus 2022. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus gali potensi perekonomian di daerah, salah satunya lewat Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, Pengelolaan Sampah Banjar Bakula. Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi dalam wawancaranya, selesai melaksanakan rapat dalam rangka eksplorasi bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Rumah Banjar pada Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022. Tadi kita sempat mendengarkan presentasi Dinas Lingkungan Hidup, bahwa mereka punya potensi-potensi luar biasa. Akan tetapi, kendala mereka ada di perizinan, inilah yang harus dicarikan solusi segera, ungkap politisi Partai Golkar yang akrab disapa Paman Yani tersebut. Sementara itu, Kepala DLH Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana berkomitmen untuk memaksimalkan segala potensi yang ada untuk menambah pendapatan daerah. Selain kendala perizinan, pihaknya juga mengaku kekurangan sumber daya manusia dan gedung yang representatif untuk aktivitas pengelolaan sampah. Kita terkendala ruang, sementara ini UPT Laboratorium masih bergabung dengan dinas untuk kegiatan operasional sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya petugas dalam menambah parameter ataupun alat uji, ungkapnya.
Ia berharap, ke depan akan segera disediakan atau dibangunkan untuk laboratorium itu sendiri sehingga dapat secara efektif dan efisien dalam melaksanakan segala aktivitas yang ada. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Komisi 1 DPRD Kalsel melaksanakan rapat kerja perangkat daerah Provinsi Kalsel di ruang rapat Komisi 1 Perubahan Anggaran dan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS tahun 2023 pada Kamis 4 Agustus 2022. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rapat kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan di ruang rapat Komisi 1 pada Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Rapat tersebut diikuti oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Biro Umum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pimpinan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rapat yang dipimpin oleh Rahma Norlias selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel didampingi anggota Komisi 1. Ibu Amah, sapaan akrabnya mengatakan pada rapat kerja dengan perangkat daerah kali ini membahas mengenai perubahan anggaran dan kebijakan umum anggaran atau KUA, prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun 2023. Rapat dengar pendapat dengan 5 satuan kerja perangkat daerah mengenai perubahan anggaran dan KUA PPAS tahun 2023. Yang disampaikan dengan berbagai keperluan, dan kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilaksanakan di tahun 2022 pada anggaran perubahan maupun program yang kedepannya di tahun 2023 mendatang. Terlebih lagi Rahma Norlias juga mengatakan bahwasanya Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel akan mendukung sepenuhnya karena ini merupakan mitra kerja dari Komisi 1. Selain itu juga, Suripno Sumas yang merupakan Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel juga mengatakan turut mendukung terhadap 5 SKPD terkait tentang perubahan anggaran. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Gubernur dan pimpinan DPRD Kalsel resmi tanda tangani persetujuan bersama KUA PPAS tahun anggaran 2023 dan KUPA PPAS tahun anggaran 2022. Gubernur Kalimantan Selatan dan pimpinan DPRD resmi tanda tangani persetujuan bersama kebijakan umum APBD dan PPAS tahun anggaran 2023 dan kebijakan umum perubahan APBD dan perubahan PPAS tahun anggaran 2022. Penanda tanganan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian agenda rapat paripurna anggota DPRD Provinsi Kalsel di Rumah Banjar pada Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022 malam. Yang sebelumnya didahului oleh penandatanganan nota kesepakatan pelaksanaan subkegiatan tahun jamak, pembangunan masjid kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalsel, dan pembangunan Tugu Pal 0 Banjarmasin Provinsi Kalsel. Pada rapat paripurna yang dihadiri oleh 33 orang anggota perwakilan rakyat secara langsung maupun dalam jaringan atau daring, Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel dalam sambutannya mengatakan bahwa tema pembangunan tahun 2023 ialah penguatan daya saing sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan. Dalam kesempatan ini, Paman Birin mengungkapkan rasa terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Kalsel atas dicapainya kesepakatan bersama kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA serta PPAS APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2022. Sinergi dan kerjasama kita kiranya mampu melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mewujudkan target pembangunan, serta mampu mensejahterakan warga Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, perubahan APBD ini menurutnya ialah dilakukan sebagai respon dan adaptasi terhadap dinamika kebutuhan terkini dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya terkait pelayanan dasar, biaya rutin perkantoran dan kepegawaian serta program dan kegiatan prioritas dari kepala daerah. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Komisi 4 DPRD Kalsel menyambut baik audiensi dan silaturahmi bersama Karang Taruna Kalsel di ruang rapat Komisi 4 pada Selasa 16 Agustus 2022. Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik audiensi dan silaturahmi bersama dengan Karang Taruna Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel Gina Mariati, didampingi oleh Ketua Komisi dan anggota Komisi 4 di ruang rapat DPRD Kalsel pada Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022.
Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan di Indonesia yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Gina Mariati mengungkapkan harapannya kepada Karang Taruna untuk memberikan pelatihan generasi muda agar menjadi pribadi yang terampil dan bermental kuat. Jadi banyak ketika saya datang ke lapangan itu yang harus saya ikut berpikir, ini gimana caranya nih SDM kita itu biar nggak dianggap paling jelek gitu loh. Terus terang secara nasional kita tuh walaupun sebagai pintu gerbangnya ibu kota, tapi SDM kita belum mampu. Dimulai dari Karang Taruna. Jadi saya berharap nanti ada programnya, itu salah satunya bikin pelatihan mulai dari bahasa Inggris, komputer, ya untuk meningkatkan SDM itu seperti apa? Banyak. Trihayat Ariwibowo yang menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Kalsel, mengucapkan terima kasih sudah menerima silaturahmi dan kunjungan ini. Dirinya juga mengatakan akan melangkah ke depan dengan program-program yang sudah ada. Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi 4. Kami juga memohon arahan dan petunjuk nanti untuk melangkah ke depan dengan program-program yang sudah kami lakukan dan yang kami buat di tahun-tahun 2022 sampai tahun 2023 ke depannya, tutur Trihayat. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. DPRD Kalsel menyambut baik kunjungan dari Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional Wilayah 12 Provinsi Kalsel di ruang Komisi 4 pada Selasa 16 Agustus 2022. Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik kunjungan dari Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional atau Permikomnas Wilayah 12 Provinsi Kalsel di ruang Komisi 4 lantai 4, Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 4 Haji Lutfi Saifuddin, didampingi oleh anggota Komisi 4. Lutfi menyambut baik dan mengapresiasi atas kunjungan dari himpunan mahasiswa ini karena yang disampaikan sejalan dengan visi misi dari Komisi 4. Lutfi juga mengatakan, pasti senantiasa akan mendukung tentang program-program yang lebih banyak bermanfaat bagi generasi muda, seperti halnya pengarahan dalam penggunaan gadget. Silakan saja, nanti saya akan memberikan rekomendasi kepada kalian untuk bekerja sama dengan pihak lain, terutama Dinas Pendidikan, Diskominfo, ya, agar mungkin menjadikan kalian sebagai garda terdepan, gitu, garda terdepan. Karena bagaimanapun adik-adik kalian bertanggung jawab terhadap adik-adik kalian nanti yang akan menghadapi era globalisasi nanti. Tanggung jawab kita semua. Muspia Atlah perwakilan dari Permikomnas, mengungkapkan terima kasih atas sambutan dan jamuannya. Maksud dan tujuan berkunjung ke rumah Banjar ini yaitu ada beberapa kegiatan yang ingin dikolaborasikan dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel. Yang ingin kami laksanakan yaitu melakukan kerjasama dengan sekolah untuk mengerti tentang teknologi. Kami Permikomnas meminta arahan dan kerjasama dari Komisi 4 DPRD Provinsi mengenai pemerataan teknologi informasi Kalimantan Selatan ini, agar bisa melakukan pengayoman seperti misalnya mengadakan workshop, ungkap Muspia. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Ketua DPRD Kalsel, Haji Supian Haka, didaulat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77 di lapangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu 17 Agustus 2022. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Supian Haka, didaulat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di lapangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel pada Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel, Haji Sahbirin Nur, yang diikuti oleh seluruh perwakilan SKPD, TNI, dan Polri Provinsi Kalsel. Ditemui di akhir kegiatan, Supian Haka mengatakan, semangat kemerdekaan harus terus dipertahankan. Lebih lanjut Ketua DPRD berharap, pembangunan di Kalsel yang sudah berjalan bagus ini, semoga terus dapat dilanjutkan dan semoga kita dapat dipertemukan pada tahun-tahun berikutnya, tutup Supian Haka. Sudah banyak
kelihatan yang pahlawan kita yang sangat berjasa untuk masyarakat. Kami juga kepada penyusup yang sebelumnya. Kita saat ini adalah hanya untuk semental ya, semental. Kalau untuk pembangunan kita sudah sampai mengatas. Rasa ini perlu kita ditingkatkan lagi. Semoga kita diperlukan di tahun-tahun yang akan datang. Rombongan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalsel berlanjut dengan mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru dalam rangka memberikan remisi untuk para warga binaan sebagai hadiah dari negara Republik Indonesia untuk peringatan Hari Kemerdekaan. Tidak sampai di situ, rombongan Forkopimda menutup rangkaian kegiatan dengan menghadiri peringatan kemerdekaan Republik Indonesia bersama Presiden Insinyur Joko Widodo secara virtual di Gedung Idam Kalit Banjarbaru. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Komisi 2 DPRD Kalsel melalui ketuanya Imam Suprastowo dorong PT Jasindo untuk meningkatkan performanya sebagai salah satu BUMN dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat pada Rabu 24 Agustus 2022. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui ketuanya, Imam Suprastowo, dorong PT Jasindo untuk meningkatkan performanya sebagai salah satu badan usaha milik negara. Hal tersebut diungkapkan Imam pada saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong bersama PT Jasindo di ruang rapat Komisi 2 pada Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Lebih lanjut, ungkap Imam, rapat kali ini dilaksanakan seiring dengan bergulirnya keluhan dari para petani di Kabupaten Tabalong, yang tidak dapat mendaftarkan dirinya pada sistem pendaftaran online asuransi di PT Jasindo. Hal itu, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong, Muhammad Mugeni, diduga ada upaya oleh pihak PT Jasindo Kabupaten Tabalong untuk menghalang-halangi para petani untuk mendaftarkan diri. Dugaan tersebut bukan tanpa alasan. Muhammad Mugeni sempat membacakan bukti percakapan singkat WhatsApp dengan pegawai PT Jasindo Tabalong, yang menyebutkan bahwa ditolaknya pendaftaran para petani, dikarenakan sebelumnya para petani sudah pernah satu kali melakukan klaim. Kendati demikian, pihak PT Jasindo membantah hal tersebut. Menurut mereka sampai dengan sejauh ini, pendaftaran masih dibuka. Terlebih, menurut mereka, pendaftaran dilakukan secara online, sehingga dapat diakses secara terbuka. Menanggapi beberapa hal tersebut, Imam Suprastowo berharap jangan sampai ada upaya untuk menghalang-halangi petani dalam melakukan pendaftaran asuransi. Tambahnya, jikapun permasalahannya ada pada teknis dan sistemnya, ia berharap segera untuk diperbaiki. Ia berharap permasalahan ini secepatnya dapat diatasi. Imam mengatakan bahwa DPRD tidak segan-segan untuk membawa permasalahan ini ke tingkat kementerian, jika memang benar-benar ada upaya menghalang-halangi petani mendapatkan klaim asuransinya. Fungsi dari Jasindo sebagai BUMN adalah untuk mensejahterakan petani, bukan pada posisi profit oriented. Ini yang perlu tadi saya sampaikan kepada teman-teman Jasindo, supaya jangan hanya mengejar keuntungan, di mana dia akan memperoleh jasa produksi yang tinggi. Karena mungkin di sini di Kalimantan Selatan dia rugi ya, di provinsi yang lain dia bisa untung. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian bagi Jasindo supaya jangan hal ini menjadi masalah nasional nantinya. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, M. Lutfi Saifuddin, respon berita viral di media sosial terkait eksploitasi anak dengan langsung mendatangi orang tua korban yang berprofesi sebagai juru parkir di kawasan Ahmad Yani Kota Banjarmasin pada 24 Agustus 2022. Media sosial belakangan dihebohkan dengan tersebarnya video kekerasan dan eksploitasi anak di Banjarmasin. Karin, bocah 3 tahun dipaksa untuk berjualan di trotoar. Bukan hanya itu, menurut sejumlah keterangan, Karin juga kerap mendapatkan kekerasan fisik oleh orang tuanya sendiri.
Hal tersebut memantik reaksi Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel, Haji Lutfi Saifuddin. Ia geram dan tak habis pikir. Hingga pada Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022, ia langsung mencari dan mendatangi orang tua Karin. Bermodalkan informasi dari sejumlah pihak, akhirnya Lutfi berhasil bertandang ke tempat orang tua Karin bekerja sebagai juru parkir di Jalan Ahmad Yani, Kota Banjarmasin. Tidak jauh dari situ, sosok Karin dengan baju lusuh pun terlihat tengah duduk di samping keranjang jualannya yang terdiri dari roti, kerupuk, dan air minum. Kesempatan bertemu dengan orang tua Karin tak disia-siakan Lutfi. Dengan tegas, ia menasihati sang ibu untuk tidak melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap anaknya itu yang notabene masih balita. Sang ibu pun meminta maaf dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perlakuan yang tidak pantas tersebut kepada anaknya. Miris, Lutfi berharap kejadian yang tidak sepatutnya itu tidak terulang kembali. Ia khawatir sang anak akan trauma dan berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan masa depannya. Ia mengimbau untuk merawat dan menyayangi anugerah pemberian Tuhan Yang Maha Esa tersebut. Alih-alih memanfaatkan untuk mencari uang, lanjut Lutfi anak harus diberi pendidikan dan bekal untuk hari tuanya. Ini mungkin peringatan ya bagi kita semua. Sebetulnya kita udah mempunyai hukum yang melindungi anak-anak kita. Hukum ini bahkan hukum pidana ya bagi yang melakukan tindak pidana kekerasan. Dan juga eksploitasi anak sudah ada undang-undang, bahkan ada peraturan daerah yang melindunginya. Jadi ini akan menjadikan titik awal bagi kita, memberikan peringatan bagi kita, jangan ada lagi anak-anak kita yang mengalami diskriminasi, eksploitasi, atau bahkan mungkin mendapatkan kekerasan. Apabila ada, kita akan tegakkan, berlakukan hukum yang berlaku di Republik ini, baik undang-undang maupun peraturan daerah yang sudah kita tetapkan di Kalimantan Selatan. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Demikian sejumlah berita kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kali ini. Terus saksikan Warta Rumah Banjar dan jangan lupa ikuti kanal YouTube kami di DPRD Kalsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.